Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf kami telah mengganggu waktunya. Iya, kami itu ada tugas ya Bu ya. Kami harus mewawancari Ibu sebagai kepala sekolah SMP kami juga ya. Mudah-mudahan dari kami sedikit meminta bagaimana Ibu mengelola sekolah ini dengan baik sehingga kami dapat ilmu yang banyak dari Ibu. Kemudian insya Allah mungkin kami langsung saja Ibu. Ini kebetulan kami juga tugas itu berkaitan dengan modul 3.1 terkait pengambilan keputusan Ibu. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan yang nanti kami coba ajukan sebetulnya sudah ada arahan dari RMS, mungkin nanti akan coba kami kembangkan sedikit-sedikit. Intinya ingin mendapatkan pengalaman dari Ibu gitu terkait penyelesaian atau pengambilan keputusan dari permasalahan-permasalahan yang pernah Ibu alami gitu. Ya, betul. Mungkin kami mulai saja. Selama ini Ibu dalam pengambilan keputusan tentu saja banyak kasus yang Ibu hadapi. Ini berkaitan dengan kalau di materi kami yang dapatkan ada dilema etika dan juga ada bujukan moral. Kalau dilema etika, Ibu mendapatkan sebuah masalah di satu sisi ini benar, yang sisi ini juga benar, tapi bertentangan. Nah, pasti Ibu mengambil keputusan yang terbaik yang bisa Ibu lakukan. Kemudian kalau bujukan moral itu satu sisi benar, tapi yang satu sisinya kurang tepat atau bertentangan dengan aturan. Nah, bagaimana Ibu biasanya mengidentifikasi masalah? Kalau untuk mengidentifikasi masalah ya dan pengambilan keputusan memang sudah merupakan suatu komitmen bersama ya, dan sebuah keputusan bersama yang sudah diputuskan oleh pimpinan yang terdahulu sehingga Ibu untuk terjun secara langsung itu kagok lah ya. Nah, tapi kan Ibu harus tanya gitu. Nah, dari situ ternyata muncul permasalahan gitu. Pihak kesiswaan ternyata belum menempuh mekanisme itu gitu. Kan mekanismenya yang pertama harus ada SK, harus ada SK. Ibu tanyakan SK, belum ada. Ketika kita melakukan sesuatu tanpa dasar, yang paling rendah itu kan SK yang dikeluarkan oleh kepala sekolah. Ibu pikir itu sudah terdahulu, ternyata belum. Artinya ketika SK ini belum keluar, kita belum boleh melakukan apapun ya. Ini juga pembelajaran. Jadi tidak boleh melakukan apapun tanpa SK. Karena nanti ketika kita melakukan sesuatu, itu kita yang disalahkan. Ini siapa penanggung jawabnya? Mana? Gitu ya. Nah, dari situ timbul konflik kan dengan dengan wali kelas. Karena apa? Ternyata tidak dibangun komunikasi. Nah, harusnya bangun komunikasi. Jadi setelah ada SK ya, bangun komunikasi. Apalagi ini urusannya nanti dengan siswa. Artinya harus ada komite sekolah. Alurnya harus ada komite sekolah. Nah, jadi Ibu cara memutuskan seperti itu kemarin.
akhirnya ada titik temu, tidak saling berprasangka buruk lah gitu. Nah itu dengan beberapa teman-teman kendalanya apa, terus maunya seperti apa. Dengan begitu kan nanti kita bisa mengerucutkan titik temunya di sini. Harapan dengan seperti itu nanti bisa semuanya bisa istilahnya semuanya bisa konsisten dengan hasil kesepakatan. Jadi itu mungkin lebih ke mendalami dulu, melihat dulu kondisi internalnya gitu ya. Baik Bapak, terima kasih. Untuk mungkin selanjutnya yang akan kita obrolkan mungkin lebih ke proses pengambilan keputusan. Nah, bagaimana proses atau bagaimana Bapak menjalankan atau mengambil suatu keputusan jika kebetulan menghadapi suatu kondisi yang sebetulnya sama-sama benar atau sama-sama memiliki nilai kebajikan. Ya, kalau dihadapkan pada hal seperti itu, tentunya sebagai Muslim, alangkah baiknya kita melakukan dulu meminta kepada Allah gitu ya, dengan istikharah ataupun mempelajari berbagai hal. Mana kira-kira dari dua-duanya baik misalnya, tapi kan pasti ada satu yang unggul. Paling dianalisis, kembali lagi ke analisis tadi. Jadi Allah akan memberikan petunjuk kepada kita dengan berbagai cara yang kita tidak tahu, dan kalaupun Allah sudah ngasih tahu, biasanya dengan klik ini akan tergerak feelingnya gitu. Iya, mungkin selama ini yang dirasa efektif oleh Bapak, langkah-langkah prosedur seperti apa ketika Bapak mengambil keputusan itu? Seperti apa Langkah-langkahnya? Yang pertama dilihat dari ATHG-nya ya, ancaman, hambatan, gangguan, dan tantangan yang dihadapinya. Jadi dari sana tahapannya nanti dipetakan biasanya. Ini yang harus dilakukan seperti ini. Ini yang harus diambil keputusannya, atau ini yang harus kita segera laksanakan. Jadi memang dari berbagai dari analisis yang bisa dilakukan itu biasanya diambil SOP-nya ya, standar operasional prosedurnya. Biasanya dari awal dulu, dari yang umum ke khusus biasanya. Jadi mengerucut. Dulu banyak hal yang diambil, akhirnya kita ambil satu hal yang khusus. Baik Pak, tadi mungkin kembali lagi ke permasalahan ketika kita dihadapkan dengan kondisi yang sama-sama benar atau sama-sama memiliki nilai kebajikan, itu kan akan muncul dilema ya Pak ya, atau istilahnya mungkin yang sekarang kita pelajari istilahnya dilema etika. Ya. Nah, kalau tadi berdasarkan yang sudah memang Bapak sampaikan gitu, kita kembalikan lagi supaya kita dituntun gitu ya, supaya memang keputusan yang kita ambil itu yang terbaik karena memang dua-duanya sama-sama benar. Nah, apakah ada hal lain gitu ya Pak, yang Bapak anggap efektif ketika pengambilan keputusan jika dihadapkan dengan kondisi seperti itu? Ya, hal yang lain pasti yang dilakukan adalah mencari dari beberapa sumber dengan obrolan, kira-kira menurut di luar saya misalnya kan, kalau dari satu perspektif misalnya saya aja, pasti kan cenderung ke sana gitu, tapi khawatir subjektif. Tapi kalau misalnya ada masukan di sini dengan melibatkan orang di luar, pasti kan orang luar mah bebas lah untuk mengungkapkan pendapat, dan itu menjadi pertimbangan juga dalam hal untuk menyelesaikan. Oke, baik. Dalam ini Pak, Bapak menyelesaikan masalah atau menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi Bapak terkait dengan dilema etika itu ya, yaitu yang satu benar dan juga satu lagi benar tetapi bertentangan kan. Nah, itu ada mungkin tata kala atau jadwal
jadwal pengambilan keputusan itu ketika dihadapkan pada dilema etika itu. Apakah Bapak punya tata kala atau jadwal khusus untuk melakukan eksekusinya gitu, Pak? Ya. Pengambilan keputusan akan diambil apabila hal atau yang menjadi dilema itu sudah bisa kita ambil titiknya, ambil titik temunya, dan itu mungkin bisa saja cepat atau bisa lambat. Bisa cepat selamat tergantung dari seberapa kuatnya atau seberapa dilemanya sih itu. Jadi diusahakan secepatnya, karena kalau dilema seperti itu makin ditunda lama penyelesaiannya, maka bisa merambat ya, atau bisa ke yang lainnya gitu. Jadi diusahakan secepatnya dengan waktu yang secepat-cepatnya dan sesingkat-singkatnya diusahakan. Berarti jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda, iya. Langsung segera diselesaikan. Iya. Kemudian Pak, masih berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika dalam pengambilan keputusannya selama ini, mungkin bisa berbagi pengalaman gitu. Apakah ada seseorang yang mempermudah Bapak atau membantu Bapak, atau faktor-faktor tertentu yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan jika dihadapkan dengan kondisi yang seperti tadi yang dilema itu? Ya, tentunya ada di luar saya yang bisa membantu, diantaranya orang-orang yang memang potensial dianalisis, orang-orang yang bisa membantu menyelesaikan masalah ini dengan masukan-masukan yang mereka sodorkan kepada saya, itu pun bisa dilakukan. Ya, misalnya bukan hanya dari pihak misalnya PTK-nya itu sendiri, tetapi di luar misalnya yang kayak Caraka ataupun di Satpam yang lainnya, itu pun bisa menjadi masukan. Jadi tidak menutup kemungkinan di luar sekitar akademika kita pun kan bisa dilakukan gitu ya. Iya, terkait itu ya. Karena pembelajaran mah dari manapun, dari siapapun, kapanpun gitu ya. Iya. Mungkin skala prioritas biasanya dari tadi saya masih menyangkut tentang penjadwalan, Pak, atau waktu tata kala. Apakah ada nggak, misalkan ada skala prioritas untuk merampungkan atau mengeksekusi atau mengambil dari berbagai banyak kasus yang Bapak alami? Biasanya ada skala prioritas atau ngegeluyur begitu saja, diambil yang lebih dulu yang ini, atau ada skala gitu? Skala prioritas maksimal, apapun itu dilemanya, maksimal di akhir hari kerja itu sudah selesai. Jadi 1 pekan lah diusahakan sudah bisa diselesaikan. Ya, lamanya itu, cepatnya paling 1-2 hari itu harus segera selesai. Ya mudah-mudahan lah gitu ya, karena kalau yang namanya dilema sekali lagi itu harus segera, dan mungkin setiap orang berbeda cara penanganan. Setiap orang kan berbeda, pasti berbeda lah. Ada yang langsung otoriter. Kalau yang saya lakukan, ajak ngobrol dulu lah sama pihak ya, tapi tidak menyebutkan misalnya ABC, si ABC-nya orangnya. Tapi di studi kasus kan seperti ini, nanti bisa ya maksimal 1 pekan yang akhir Jumat misalnya. Dan tentu saja berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang banyak itu ya, Pak. Betul. Nah, terkait itu semua, mungkin ada pembelajaran yang Bapak bisa ambil dari itu atau bagaimana? Banyak, Pak. Banyak pembelajaran yang bisa diambil dengan berbagai hal ya, ataupun masalah yang dialami, dilema. Jadi introspeksi diri juga. Kalaupun misalnya kita dihadapkan dengan hal seperti itu atau kita di posisi itu, maka apa yang harus kita lakukan? Banyak. Jadi setiap kejadian itu akan menjadi ilmu dan akan menjadi pengalaman yang bisa dijadikan contoh bagi kita. Dan mudah-mudahan kita ke depannya tidak melakukan hal yang memang dilema atau masalah itu sendiri, diusahakan. Baik, terima kasih mungkin ya. Boleh? Satu lagi.
Tadi sempat ada yang terlewat mungkin ya. Pernah ketika menghadapi, kan mungkin pengalaman itu tidak hanya ketika Bapak memimpin, karena Bapak pun sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan Insyaallah. dan pasti menemuilah banyak sekali kondisi-kondisi ketika kita dituntut mengambil keputusan dalam kondisi yang menuntut kita tadi, ada kondisinya dilema etika tadi. Nah, kira-kira Bapak tantangan terbesar yang Bapak alami ketika itu pernah gitu berbagi pengalaman mungkin ya Pak ya, tantangan terbesar yang pernah Bapak hadapi itu bagaimana, dan bagaimana juga Bapak menyelesaikan. Tantangan tentunya adalah banyak ya. Iya. Banyak. Paling salah satunya tantangan yang paling harus mendapat prioritas adalah yang internnya itu sendiri. Tantangan dari dalamnya yang memang orang-orang di dalamnya itu sendiri, tantangan itu sendiri, berarti kita harus bisa mengkaji juga. Ada kan intern itu yang ada, kalau ada dilema di dalam intern berarti harus diselesaikan juga sampai keluar. Jadi yang paling besar itu tantangan di dalam sih. Kalau di luar malah motivasi buat kita juga, tapi kalau di dalam contohnya gini, saya misalnya punya teman untuk membantu pekerjaan ini, tetapi tidak menyelesaikan juga misalnya. Jadi langkah yang itu kan menjadi tantangan. Udah diingatkan berapa kali misalnya, saya susah ya, paling dirangkul, diajak ngobrol gitu ya, coba dengan bahasa yang mudah dipahami, karena tidak setiap orang itu menerima apabila kita dengan frekuensi atau intensitas yang keras gitu ya, ucapan yang keras. Jadi paling ngobrol, yang dilakukannya coba bisa diselesaikan, ya diusahakan dengan senyuman gitu. Meskipun di dalam hati pasti ada kesal, tapi bagaimana caranya supaya kita tidak membuat orang lain itu tambah kesal kepada kita. Gitu. Paling itu saja. Iya, hebat sekali, banyak pengalaman banyak yang kita pembelajaran. dapat pelajaran. Sedikit ilmu yang mungkin sedikit ilmu, sedikit pengalaman yang bisa dibagi, karena masih banyak di kedepannya yang harus dihadapi dan harus diselesaikan. Betul. Terima kasih kepada Pak Yudi dan Bu Yuyun yang mungkin ini adalah salah satu jalan juga buat saya nantinya untuk melangkah ke depan lebih baik lagi. Amin. Dan tentunya ke depannya diharapkan Ibu Bapak bisa menjadi sahabat, teman dan rekan saya dalam berbagai. Amin. Mudah-mudahan yang terbaik Pak, Ya, amin, semuanya. amin, ya. Iya. Itu saja mungkin Bapak. Terima kasih atas waktunya yang telah diluangkan buat kami Alhamdulillah. ya dalam penyelesaian ini ya, tugas kami gitu. Mohon maaf baru bisa sekarang. Iya. Bukan berarti mengabaikan. Iya. Ya. Tapi ya berbagai hal Iya, gitu ya. kesibukan, Tapi alhamdulillah Pak. dengan takdir Allah, qadarullah Iya, bisa betul. terlaksana di hari Jumat Nah, berkah ini. alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari Jumat tanggal 23 Ramadan. Nah, pas saja. Mudah-mudahan keberkahan menemui kita semua. Terima kasih. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun. Sama-sama. Boleh foto bersama. Oh, siap.